Terima kasih Tuhan. Terus wahyukan dirimu lebih lagi atas kami. Sehingga kami mengerti apa tujuan kau lakukan bagi kami. Sehingga hidup kami dapat tepat seperti yang kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat firman-Mu disampaikan. Ada anugerah dan kuasa yang menyertainya. Dan tidak ada satupun yang dapat mengambil bagian yang telah ketetapkan menjadi bagian kami Tuhan. Kami pasti menerima sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa bukan? Amin. Luar biasa. Mari bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Iya. Yesus anak domba Allah. Saya berdoa biar Roh Kudus akan bekerja atas kita saat firman disampaikan. Sehingga kita mengalami apapun yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Amin. Rindukan, harapkan. Karena itu yang Tuhan mau buat kita. Ada satu tujuan supaya kita efektif bagi Dia. Oke, Yesus adalah anak domba Allah. Next. Karya keselamatan hanya oleh pengorbanan Yesus itu sudah ditetapkan jauh sebelum manusia berdosa. Jauh sebelum manusia berdosa Allah sudah menetapkan bahwa keselamatan itu tidak dengan upaya siapapun dan apapun. Hanya karena pengorbanan Yesus sehingga semuanya hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara, ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Manusia sadar bahwa mereka telanjang. Kata takut pertama muncul di Alkitab ada di sini. Mari coba ditayangkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Nah, dosa itu menyebabkan takut. Kata takut pertama muncul dalam Alkitab dalam ayat ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sadar dia telanjang. Apakah selama ini mereka tidak telanjang? Apakah selama manusia belum melanggar perintah Allah itu mereka tidak telanjang? Dengar, mereka diselimuti dengan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah yang menyelimutinya, dia punya kuasa untuk mengelola sebuah taman Eden yang bukan seperti taman mini. Luas, seluas kira-kira Irak dan Iran. Mereka bisa mengelolanya. Karena ada kemuliaan Allah yang menyelimutinnya. Sehingga mereka tidak sadar kalau mereka telanjang. Karena memang tidak, karena kemuliaan Allah menutupi ketelanjangannya. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Ingat? Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka takut. Mereka sadar akan ketelanjangannya. Dan mereka menyadari akan keberdosaannya. Dan mereka sadar akan hukuman. Itu yang menyebabkan takut. Rasa bersalah, rasa tertuduh itu menyebabkan takut, stres. Sehingga muncullah banyak-banyak gejala kutuk itu. Nah, kembali ke PowerPoint tadi. Ketika manusia sadar bahwa mereka telanjang, mereka membuat pakaian dari pohon ara, dari daun ara. Kejadian 3 ayat 17, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Usaha sendiri mereka membuat cawat. Pakaian untuk menutupi ketelanjangannya. Untuk menutupi rasa malunya. Tetapi Allah menyediakan kulit binatang untuk membuat mereka, memberi mereka pakaian. Next, selanjutnya. Mari kita lihat. Daun pohon ara menggambarkan usaha manusia untuk benar di hadapan Allah yang tidak mungkin mencapai standar kebenaran Allah. Saudara, daun pohon ara itu kuatnya seberapa sih?
Seberapa tahan bisa menutupinya? Lihat, usaha baik kita. Perbuatan terbaik kita yang bersumber dari Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, aku ini manusia tidak ada yang baik. Sudah terjual di bawah kuasa dosa. Walaupun baik tetap ada tidak baiknya. Dan itu tidak berguna di hadapan Allah. Kuatnya seberapa? Coba saudara, kita mau berbuat baik dan kekuatan kuatnya seberapa sih? Nanti yang lama akan muncul lagi. Dan itu tidak berguna di hadapan Allah. Tidak berguna. Yesaya 64 berkata, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Usaha kita untuk benar di hadapan Allah tidak berguna. Tapi bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik kita, sikap baik kita, pengorbanan kita karena kita bersyukur pengorbanan Yesus buat kita. Itu beda, dua hal yang beda, motivasinya beda dan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Hanya pengorbanan Yesus saja yang dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Nah, next. Lihat, manusia dengan usahanya, manusia pertama membuat pakaian dari daun pohon ara. Ingat, kebenaran diri sendiri tidak berguna. Ingat, ketika Tuhan Yesus mau ke bait Allah, dia mengutuk apa? Pohon ara yang tidak berbuah. Nah, tetapi Allah itu baik, dia membuatkan manusia itu pakaian untuk menutupi ketelanjangannya. Dari apa? Dari kulit binatang. Berarti kalau binatang itu diambil kulitnya pasti harus disembelih kan? Ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Berarti Allah melakukannya buat kita. Dan ini menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah yang harus dikorbankan karena kesalahan kita. Saudara, kita yang berdosa, manusia yang berdosa, tetapi ada binatang yang harus dikorbankan. Ingat ya, perumpamaan Tuhan Yesus sendiri memberi perumpamaan tentang anak yang terhilang itu, anak yang bungsu. Dia sudah menghabiskan kekayaan ayahnya, kemudian dia pulang dengan badan yang kurus dan bau. Apa yang dilakukan ayahnya? Dia panggil begini, cepat sama pembantu-pembantunya, cepat ambil baju jubah yang terbaik. Yesus mengatakan dikenakan, lihat dikenakan. Kemudian cincin ini menggambarkan otoritas. Otoritas itu apa ya? Kalau sekarang itu, kalau zaman dulu itu ingat Yehuda itu dia, kalau zaman sekarang itu mungkin apa ya, kartu visa gitu, cetak gitulah, sudah lunas gitu. Itu lambang otoritas. Kasut adalah menggambarkan kembalinya apa warisan, milik. Tetapi ingat, bukan sampai di situ, kemudian apa? Ada seekor lembu yang tambun yang harus disembelih. Apakah semuanya itu gratis? Oh tidak, ada seekor lembu tambun yang harus disembelih. Potong itu lembu tambun. Yang bersalah anak bungsu, tetapi seekor lembu harus dikorbankan. Itu semuanya merujuk kepada Yesus, kepada pengorbanan Yesus. Yesaya juga menubuatkan, Yesaya 61 ayat 10 di sini sudah ada. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan. Masukkan dalam hati, Ia mengenakan, bukan kita berusaha mengenakan, tetapi Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara, ingat,
di Taman Eden untuk menutupi ketelanjangan manusia karena dosa. Allah menyembelih seekor binatang, mengambil kulitnya, membuat pakaian dan mengenakan kepada manusia itu. Perumpamaan anak bungsu tadi, dia dikenakan, kenakan jubah yang terbaik. Yesaya ini juga mengatakan ia mengenakan keselamatan itu hanya karena Kristus saja. Karena pengorbanannya buat kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Karena korban Kristus di kayu salib buat kita yang hari ini kita peringati. Sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau kita mengingat betapa luar biasanya Tuhan pengorbanannya bagi kita. Kita adalah orang yang paling bersyukur, kita menghargai. Bagaimana cara kita menghargai? Cara kita menghargai dengan kita, saya percaya seorang yang tahu dikasihi, dia akan berbuat kasih. Seorang yang tahu dia sangat dimurai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dia akan bermurah hati. Kenapa banyak-banyak kalau kita lihat, kenapa anak ini kok pelit sekali ya? Kenapa kok orang ini sulit sekali mengampuni ya? Kenapa orang ini sulit sekali memaafkan begitu? Karena dia tidak mengerti, belum tersingkap. Allah itu murah hati sama kita luar biasa. Allah itu sangat baik buat kita yang berdosa. Seperti Adam yang berdosa, tetapi Allah harus membunuh seekor binatang. Hati kita itu loh akan penuh dengan pengucapan syukur. Hati kita ini akan dilimpahi dengan Tuhan itu luar biasa. Kita akan gampang let go gitu loh. Saya berdoa biar pewahyuan tentang Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita itu memenuhi hati saudara. Mari selanjutnya, ini tadi kejadian di kisah manusia pertama di Taman Eden. Sekarang peristiwa di Mesir. Ketika orang Israel masih menjadi budak di Mesir. Sebelum tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, Tuhan akan membunuh anak sulung orang Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa, Musa, suruh orang Israel mengambil seekor anak domba. Umur 1 tahun, jantan dan tidak boleh bercela. Setelah itu pada waktu petang engkau sembelih. Darahnya, ini ada gambar, dioleskan di ambang pintu. Di tiang pintu dan di ambang pintu. Setelah itu semua masuk ke dalam rumah. Terus kita baca saja ayat yang Keluaran pasal 12 ayat 13. Allah berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada tiap rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darahnya kau oleskan di ambang pintu. Di tiang pintu kemudian di ambang pintu. Setelah itu apa yang dilakukan? Masuklah ke rumah. Dagingnya dipanggang. Dan kau makan. Saudara, ini semua yang dilakukan oleh orang Israel atas perintah Tuhan, ini semua ini menggambarkan sesuatu. Seekor anak domba jantan tidak bercela disembelih. Darahnya dioleskan di ambang pintu dan tiang pintu, dagingnya dipanggang. Dan makanlah. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Tuhan juga memberi instruksi yang jelas ya. Coba tolong ditayangkan ya di
Kejadian 12 ayat 11. Bagaimana cara mereka makan? Coba Keluaran 12 ayat yang ke-11. Nah, enggak cuma sekedar makan, enggak boleh direbus. Daging kambing itu enggak boleh direbus, harus dipanggang dan inilah caranya makan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Gini, saudara. Orang Israel itu kan pengen keluar dari Mesir. Ketika Musa disuruh Tuhan bicara sama Firaun. Firaun, lepaskan orang Israel biar mereka keluar dari tanah ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Lihat, perhatikan. Tuhan beri instruksi yang jelas. Kamu makan daging domba yang dipanggang malam itu. Caranya kamu pakai ikat pinggang. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Apa ini? Mereka kan ingin keluar kan dari tanah perbudakan. Jadi pada waktu mereka makan daging panggang itu mereka punya sikap siap mengalami. Mengalami apa? Mereka kan ingin keluar dari tanah perbudakan. Sikap siap mengalami penggenapan janji Tuhan. Daging domba yang dipanggang itu menggambarkan Yesus yang dipanggang oleh api murka Allah karena dosa kita. Makanya ketika saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara menerima dan memakan dan meminum dengan sikap siap mengalami janji Tuhan. Apa ini artinya? Iman. Jangan ketika engkau pegang tubuh Yesus, tubuh tadi kita sudah lihat bagaimana wajah Yesus. Yesaya mengatakan wajahnya tidak bisa dikenali, lebih buruk daripada itu. Sampai orang tidak bisa melihat, enggak tega gitu loh, mau lihat rupa pun tidak. Itu semua karena semua penyakit kita sudah ditanggungnya. Tidak ada satupun yang terlewat. Makanya ketika kau memegang roti dan kau menerima perjamuan, jangan kau pikir Tuhan kepalaku cekot-cekot. Katakan begini, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat yang tidak kepikul sakit penyakitku. Oke, ini hanya gejala palsu. Gejala palsu harus tunduk kepada firman. Yang kebenaran itu firman, ini nyata kok dibilang palsu. Kepalaku tuh masih pusing, nyata. Tetapi itu hanya kebenaran sementara. Kebenaran yang sejati itu Allah dan firman-Nya. Firman-Nya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Pakailah ini, Allah memberi instruksi yang jelas. Sikap siap mengalami. Ini adalah iman. Saudara, ketika engkau menerima perjamuan kudus, jangan kau ingat dosamu masa lalu. Katakan terima kasih Tuhan, kau sudah mengampuni dosaku sepenuhnya. Apakah penyebab dari karena dosa manusia jadi terkutuk? Salah satunya itu stres, akarnya lagi adalah penghukuman. Ingat, penghukuman karena dosa kita sudah dipikul Tuhan Yesus. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Ketakutan itu akan hilang. Diganti dengan ucapan syukur karena pengorbanannya. Saudara, tadi kembali ke PowerPoint ya. Allah berkata, apabila aku melihat darah itu, tidak akan ada kemusnahan di situ. Siapapun yang ada di rumah itu yang ada tanda darahnya, tidak akan mengalami kemusnahan. Coba saudara bayangkan ya, kalau baca Alkitab itu tidak berlaku baca cepat ya. Baca kata per kata dan nikmati. Dan
Bayangkan seolah-olah saudara ada di peristiwa itu. Nah, malam itu mungkin suasananya sangat mencekam. Karena ketika orang Israel ada di dalam rumah itu, mungkin mereka akan berkata, apakah tadi aku mengolesnya darah cukup enggak ya? Apa kurang banyak ya? Apa kita selamat ya? Jangan-jangan tadi darahnya kurang banyak. Tetapi Tuhan berkata apa? Apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat. Tulah tidak akan mendekat. Ingat Mazmur 91. Tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Amin. Karena ada tanda darah Yesus dalam hidupmu dan hidupku saudara. Karena itu bersyukurlah. Kalau lihat situasi saudara yang suka lihat TV atau media sosial, suasana sekarang, situasi sekarang, percayalah, ingat ayat ini. Ingat ayat ini, apabila aku melihat darah Yesus sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Jadi malam itu coba bayangin, malam mereka kan orang budak, mereka itu budak di tanah Mesir. Tetapi malam itu Tuhan memberi kesempatan mereka pesta. Saudara kan tahu budak ya, budak uangnya sedikit mepet, hidup dengan sanitasi yang pokoknya ala kadarnya lah. Yang penting bisa makan bertahan hidup, itulah budak. Tetapi malam itu malam istimewa, mereka makan daging domba yang dipanggang. Wah, tak pernah loh seumur-umur aku makan ini, ada yang bersuka cita itu, ada yang takut. Tetapi semua yang penting ada di rumah itu ada tanda darah, semuanya selamat. Nah saudara, sesuatu yang luar biasa. Terus gini, malam itu kok rasanya dinginnya beda ya, gitu kan. Rumah yang orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya, mungkin rumah orang Israel itu sebelahnya, mereka tinggal di Gosen, mungkin sebelahnya perbatasan antara Gosen dan daerah lain, dan itu tetangganya itu orang Mesir gitu kan. Mereka ngeri karena di situ tidak ada rumah yang tidak ada teriak kesedihan, yang tidak ada tanda darahnya. Mereka mendengar tetangganya, tetangga kita teriak karena tahu anak sulungnya mati. Bukan cuma anak sulung tetapi anak kambing domba. Sekarang dengar saudara, kenapa Tuhan memberi instruksi kepada Nuh, kau buat bahtera, tidak ada jendela di samping. Tetapi jendelanya itu di atas. Kenapa? Coba bayangan kalau orang Nuh ini, orang-orang yang ada di dalam bahtera itu, ketika air mulai naik, kalau ada jendela di samping, mereka akan melihat kengerian saudara. Mereka akan melihat orang pada teriak-teriak. Matamu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Kita punya Bapak Sang Pemelihara. Jangan takut. Yang penting ada tanda darah. Darah Yesus kau pasti selamat. Nah saudara, pada malam itu terdengar seruan kengerian di semua rumah orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya. Nah, malam itu juga Musa dipanggil oleh Firaun. Cepat kamu pergi dari sini. Orang Mesir juga mendesak sama orang Israel. Cepat kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak kami mati katanya. Tapi jauh sebelumnya Musa sudah pesan, nah, kalau kamu pergi jangan lupa ya, minta emas, perak, kain-kain, dan
mereka meminta kepada orang-orang Mesir emas, kain, barang-barang berharga, dan Alkitab jelas nanti saudara bisa baca di Keluaran pasal 12. Tuhan menjamah orang Mesir sehingga orang Mesir bermurah hati. Mereka keluar malam itu juga dari tanah perbudakan dengan membawa emas, perak, kain-kain. Mereka tidak sempat adonan itu tidak sempat diragi sehingga mereka cepat-cepat keluar karena mereka disuruh cepat-cepat keluar. Cepat kamu keluar, kalau tidak kami mati. Malam itu seorang budak keluar dari tanah perbudakan. Ayat kita baca ini ayat Mazmur 105 ayat 37. Ini di dalam versi firman Allah yang hidup. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Mereka membawa banyak emas, perak, dan tidak ada yang sakit. Kan mereka punya tujuan kan keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Eusebos. Untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Tetapi ingat, emas, perak, badan yang sehat. Pertanyaannya sebelum itu, apakah sebelum itu tidak ada orang Israel yang sakit? Saya ulangi lagi, apakah sebelum itu tidak ada orang Israel yang sakit? Ada. Mungkin punggung mereka luka karena beban berat. Mereka kan harus membangun kota Ramses. Beban ditambah karena Musa ngomong sama Firaun, keluarkan, izinkan kami keluar. Oh, bukannya disuruh keluar malah bebannya ditambah. Punggungnya mungkin sedikit pungguk karena berat beban. Mungkin ada punggung yang habis dicambuk oleh mandor-mandor Mesir. Ada yang sakit, mungkin kakinya timpang. Tetapi ayat ini jujur mengatakan tidak ada yang sakit. Ingat, malam itu mereka makan apa? Daging domba yang dipanggang. Bilur-bilur Yesus adalah kesembuhan buat saudara. Mereka bawa emas, perak, banyak. Tujuannya kan mereka punya tujuan untuk beribadah. Ketika dipakai tidak untuk tujuan yang tepat, mereka buat apa dari emas dan peraknya? Patung lembu emas yang mendatangkan 3.000 orang mati. Ayo saudara, Tuhan punya tujuan buat kita. Untuk mengabdi kepada Dia. Kalau tidak, terjadi salah. Saudara tahu siapa Hagar? Siapa Hagar itu? Hagar itu juga berkat loh. Ketika Abraham dan istrinya di Mesir, ketika Firaun tahu bahwa Sarah itu adalah istri Abraham, kemudian dikembalikanlah Sarah. Udah ini ambil istrimu kok, ngaku-ngaku kamu bilang adikmu gitu. Terus kemudian Firaun memberi kambing domba, juga budak laki dan budak perempuan. Nah, salah satu budak perempuan pemberian Firaun itu ada yang namanya Hagar. Tetapi lewat Hagar terjadi masalah. Berkat tanpa Tuhan kosong. Amin. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan yang luar biasa ini. Mujizat ke-10 itulah ke-10 itu sesuatu yang sangat mengerikan dan luar biasa. Dari orang budak 340 tahun. Budak, gaji sedikit. Tetapi saat mereka keluar dari Mesir, mereka membawa banyak emas dan perak. Gaji 430 tahun plus bunganya malam itu diberikan semuanya. Dengar saudara, dengar. Mungkin ada di antara saudara yang diperas.
atau istilahnya ditipu. Pembalasan itu punya Tuhan. Let go aja. Tuhan itu kalau mengembalikan itu berlipat-lipat. Tuhan, Engkaulah pengganti rugiku yang berkelimpahan. Karena setiap detail hidup kita tidak ada yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Karena itu jangan berkata, oh sampai 7 turunan loh aku tak ingat. Gak perlu. Let go, lepaskan aja. Tuhan berkuasa mengembalikan berlipat-lipat kok. Amin. Lihat ini pelajaran orang Mesir, orang Israel. Mesir menjajah mereka, menjadikan budak mereka 430 tahun. Tetapi saat mereka keluar membawa semua gajinya plus bunga. Allah itu Allah yang kasih sama kita. Next, selanjutnya. Saudara, anak domba jantan yang tidak bercela, yang diperintahkan Allah untuk disembelih pada malam itu adalah menggambarkan Yesus anak domba Allah buat kita. Makanya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan darah di pintu, makanya tadi kan kita baca di dalam Keluaran tadi mengatakan, kalau aku melihat tanda darah, aku akan lewatkan, tidak akan ada kemusnahan di rumah itu. Artinya apa? Ada tanda darah artinya sudah ada yang dikorbankan. Ibrani 10 ayat 11, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sudah ada pengorbanan, di hidup kita sudah ada pengorbanan Yesus buat kita. Makanya jangan takut saudara, percayalah Tuhan Yesus itu pemeliharaannya sempurna. Nah, sebab di dalam Dia, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan kata-kata terakhir. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Bukan menurut perbuatan baik kita. Menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saya sangat percaya ketika kita melihat Tuhan itu luar biasa. Saudara akan sukacita dengan rela hati mengabdi kepada Tuhan. Mari next. Saat orang Israel, nah sekarang kita lihat. Tadi kan orang Israel di Mesir. Sekarang orang Israel di dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir. Nah, kalau ada orang Israel yang berdosa, Tuhan memerintahkan di dalam Imamat pasal yang keempat, mereka harus membawa boleh seekor lembu jantan atau seekor kambing, seekor domba jantan. Nah, syaratnya tidak boleh bercela. Nah, ketika ada orang yang bersalah ya berdosa, dia ingin pendamaian dengan Allah, ingin diampuni oleh Allah. Allah memerintahkan di dalam Imamat pasal yang keempat, dia harus membawa seekor lembu jantan boleh, seekor domba jantan boleh. Nah, syaratnya tidak boleh bercela. Dibawa ke kemah suci, kemah pertemuan. Kemudian imam akan memeriksanya. Imam akan memeriksanya. Benar tidak bercela. Siapa tahu ada korengnya gitu. Diperiksa dengan teliti. Tapi yang heran, yang berdosa orangnya, yang diperiksa siapa? Dombanya, binatangnya. Yang berdosa orangnya, yang diperiksa dombanya. Saudara, Tuhan tidak pernah memeriksa dosamu satu persatu. Kalau diperiksa, habis kita. Karena tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan toh. Tetapi yang diperiksa adalah korbannya. Yesus diperiksa.
Kalau kita lihat perjalanan Yesus dalam pelayanannya, di mana ada Yesus orang banyak ada. Di antaranya pasti ada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memeriksa Yesus. Yesus itu anak domba Allah yang akan dikorbankan. Sama seperti imam memeriksa domba yang akan dikorbankan, diperiksa dengan teliti. Yesus juga diperiksa dengan teliti. Di mana Yesus buat mukjizat, di situ pasti ada orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka bertanya-tanya, inikah Mesias? Karena mukjizat sudah banyak terjadi. Tidak heran Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis. Ketika dia ada di penjara, dia mengirimkan utusan kepada Yesus. Engkaukah itu ataukah aku harus menanti yang lain? Artinya apa? Engkaukah Mesias itu atau kami harus menunggu yang lain? Karena Mesias yang saya percaya Yohanes waktu itu juga bertanya-tanya. Kok Yesus tidak datang dengan kemuliaannya, Superman gitu. Dengan otoritas yang wibawa seorang raja. Oh tidak, dia memang ambil rupa seorang hamba. Tetapi apa kata Yesus? Sampai hari ini mukjizat masih terjadi. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, orang sakit kusta ditahirkan. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi juga menyelidik, apakah engkau Mesias? Karena waktu orang sakit kusta itu tahir, engkau perlihatkan kepada imam. Imam akan terkejut dan kaget. Selama Musa, hukum Musa ada sampai sekarang tidak ada orang sakit kusta di orang Israel sembuh. Oh, kemudian saudara berkata, oh itu Naaman. Oh, Naaman bukan orang Israel. Naaman adalah panglima tentara Aram. Selama itu tidak ada, tetapi waktu Yesus ada banyak orang kusta yang tahir. Para imam ahli Taurat itu bertanya-tanya dalam hatinya, ini orang biasa tidak bisa membangkitkan orang mati. Apakah ini Mesias? Sampai di dalam pengadilan agama Yesus, mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak menjawab. Saudara, ketika orang yang berdosa membawa binatang korban, imam akan memeriksanya dengan teliti. Kemudian orang yang berdosa itu disuruh meletakkan tangan. Ini instruksi dari Allah, ya ada di Imamat pasal yang keempat. Orang yang berdosa meletakkan tangan di atas kepala domba itu, mungkin dia bawa domba. Nah, setelah itu imam akan memberikan pisau kepada orang berdosa dan orang berdosa itu harus membunuh binatang yang dikorbankan itu. Kemudian imam akan mengolah, membakar korban itu. Kemudian si berdosanya itu akan pulang dengan rahmat Allah dan mendapat pengampunan. Lihat saudara, ketika orang berdosa menumpangkan tangan kepada binatang korbannya, dosa orang itu pindah ke domba. Dia yang berdosa, tetapi dombanya itu yang disembelih. Dan siapa yang menyembelih? Orang itu yang harus menyembelih. Karena dosa kita, Yesus mati. Dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus. Ini semua gambaran. Dosa orang berdosa tadi dipindahkan kepada domba itu, dan domba itu dibakar. Dibawa, dipersembahkan, kemudian si berdosa itu pulang dengan membawa pengampunan dari Tuhan. Semuanya ini adalah gambaran menuju kepada Yesus anak domba Allah yang menanggung semua dosa kita. Tetapi saudara, korban domba itu hanya menutupi. Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak menghapus dosa.
korban binatang itu tidak menghapus tapi hanya menutupi. Nanti kalau dia berdosa lagi, dia akan datang lagi membawa binatang korban. Makanya di dalam bait Allah tidak ada kursi. Imam tidak bisa istirahat karena setiap hari orang berdosa. Next, tetapi Yesus yang mati di salib adalah korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Luar biasa, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saya percaya ketika saudara punya pewahyuan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kita. Oh, saya percaya saudara akan dengan sukacita mengabdi kepada Tuhan. Next, selanjutnya, sekarang kita lihat nubuatan Yesaya. Yesaya itu hidup 740 tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, Yesus digambarkan seperti dia dianiaya tetapi ia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia seperti Yesus dinubuatkan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian yang tidak tidak berbicara. Makanya ketika Yesus dibawa di depan mahkamah agama, mereka membawa saksi-saksi dusta untuk memberatkan Yesus. Yesus tidak menjawab. Semuanya itu digenapi. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Saudara, kita lihat aja. Yesaya 53 ayat yang kelima. Ada kata-kata ketika saya baca ayat ini, ada kata-kata yang seolah-olah meloncat keluar gitu. Dan saya sangat diberkati. Saya percaya saudara akan diberkati. Kita lihat aja. Yesaya 53 ayat 5, mari kita baca bersama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang kita lihat, perhatikan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepada Yesus. Ini nubuatan Yesaya, hidup 740 tahun sebelum Masehi. Hukuman, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita pikir keselamatan ini besok kalau mati masuk surga itu pasti. Bukan hanya itu. Rasa penasaran saya membuat Tuhan menyingkapkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ketika saudara itu penasaran dengan firman Tuhan, Tuhan akan memuaskan. Nah, keselamatan di sini bahasa Ibrani-nya shalom, utuh. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Keselamatan itu shalom. Shalom bahasa Ibrani utuh. Utuh itu apa? Kita ini kan terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Roh kita utuh. Jiwa kita utuh. Jiwa yang utuh itu gimana sih, Bu? Jiwa yang utuh itu jiwa yang makmur. Kita ingat surat kepada Gayus, aku berdoa supaya kau jiwamu makmur kan. Jiwa yang makmur itu jiwa yang mudah mengampuni. Jiwa yang
shalom. Jiwa yang ya udah dah. Tuhan sudah punya hari sama aku kok. Gitu loh. Utuh. Kita terdiri roh, jiwa. Jiwa kita itu makmur. Enggak gampang pahit hati. Tersinggung wis ora gereja-gerejaan. Jiwa yang utuh itu jiwa yang gampang mengampuni. Jiwa yang gampang bersyukur dengan apa yang ada. Itu jiwa yang makmur. Terus kita ini terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Tubuh kita utuh artinya apa? Sehat. Itu loh. 10 orang kusta. Tuhan menyembuhkan 10-nya. Tapi yang kembali berapa? 1. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, mana yang 9? Kepada yang 1 yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Pulanglah nak, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu membuat kamu utuh. Tahu enggak? Orang kusta itu kalau orang kusta sakit parah itu sininya potol, copot gitu kan. Mungkin di antara 10 itu ada yang jarinya copot-copot gitu kan. Mungkin ininya sudah copot jadi jarinya potol-potol gitu ya. Kakinya mungkin hidungnya gerung. Nah, yang 9 yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan, dia sembuh tetapi jarinya masih potol. Tetapi buat yang 1 yang tahu berterima kasih, imanmu membuat kamu utuh. Utuh itu roh, jiwa, tubuh saudara. Jadi ada mujizat mungkin tumbuh lagi nih. Orang yang gak tahu berterima kasih sama Tuhan, yang dikejar sama, ada orang yang cari Tuhan cuma berkat, ya udah. Tapi kalau cari sumbernya kok akan dibuat utuh. Ini ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Dia. Tuhan membuat engkau shalom, utuh, sehat, amin, makmur. Gak ada amin. Nanti kita lihat tujuannya untuk apa ya. Damai. Itu tercakap di dalam shalom. Tuhan itu kadang seolah-olah menantang kepada saya. Kau berani percaya seperti apa? Tuhan juga menantang kepada saudara. Saudara berani percaya seperti apa sama Tuhan? Kalau firman ini mengatakan ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagimu sudah ditimpakan kepadanya. Kau akan mempersempit kata keselamatan, ya kau dapat itu. Shalom. Terus kita lihat penggenapannya ya. Coba bisa dibukakan di Yohanes pasal 20. Ayat 19 dan ayat 20. Ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah kerumunan murid-muridnya. Kemudian saya baca kata-kata yang terakhir. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini adalah Irene. Bahasa Yunani sama dengan shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Terus next. Ayat selanjutnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Setelah Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, dia apa? Dia menunjukkan tangannya yang lubang baku, lambungnya yang tertusuk oleh orang Romawi. Apa ini artinya? Untuk shalom saudara, untuk damai sejahtera saudara, Tuhan sudah bayar. Tuhan tunjukkan kwitansinya, ini loh bukti pembayaran yang sudah lunas. Damai sejahtera bagi kamu, luar biasa ayat ini. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, kemudian Yesus menunjukkan ini loh. Aku sudah bayarnya. Ini loh bukti pembayaran yang sudah lunas. Untuk keutuhan saudara. Untuk kesehatan saudara.
untuk kemakmuran saudara supaya saudara tidak pinjam sana pinjam sini dan hidup memuliakan Tuhan? Tuhan sudah bayar. Luar biasa kan? Tuhan sudah membayar semuanya bagi saudara. Ganjaran, kembali ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Mari saudara. Sesuatu yang luar biasa. Next, yang terakhir. Tujuannya untuk apa? Tujuan penebusan adalah supaya kita efektif hidup bagi Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus adalah juru selamat. Tetapi Dia juga Tuhan. Dia harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Tujuan keselamatan bukan setelah kita bebas, kita sehat, kita tidak kekurangan. Apakah untuk diri kita? Oh tidak, ayat ini mengatakan seperti itu. Untuk Dia. Supaya kita efektif. Kalau kita sakit kita tidak efektif. Bisa melayani bisa, tetapi tidak efektif. Kalau kita setiap hari berpikir besok bayar pakai apa ya, kita tidak efektif. Tujuannya kita efektif mengabdi kepada Dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Dia. Tujuannya apa? Supaya kita efektif bagi Tuhan. Kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada, Anda adalah utusan Kristus di sana. Bukan berarti engkau harus jadi full timer, bukan. Engkau yang bekerja misalnya sebagai guru, akan efektif engkau di sana. Menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidupmu jadi saksi. Dengar, kehidupan kita adalah mimbar yang berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Kalau Kisah Rasul pasal yang pertama, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi dan bersaksi dua hal yang berbeda. Seringkali kita bersaksi, tapi ketika kita bersaksi menjadi perdebatan. Tetapi kalau hidup kita jadi saksi, tidak bisa dibantah. Dalam terjemahan yang lain, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan mempunyai kuasa untuk menjadi saksi. Wah, luar biasa. Izinkan Tuhan pakai hidupmu untuk jadi saksi bagi Dia. Tujuan keselamatan adalah untuk kita efektif bagi kerajaannya. Menyebarkan bau harum kemuliaannya di mana-mana. Ingat ya saudara. Tujuan orang Israel keluar dengan bawa emas, perak, badannya tidak ada yang sakit. Tujuannya untuk apa? Beribadah. Tetapi ketika terjadi kesalahan prosedur, lembu emas yang dibuat. Dan lembu emas itu mendatangkan 3.000 orang mati. Tuhan ingin melalui hidup kita, Dia dimuliakan. Tuhan ingin saudara dimanapun saudara berada, Tuhan yang ditinggikan. Orang bisa melihat hidupmu jadi saksi, orang ini berbeda. Tantangan yang sama si A itu aja keok, ini tidak malah naik. Itu akan terjadi atas saudara. Dan Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita bersyukur, tutup Alkitab kita bersyukur sama Tuhan. Mari pemain musik. Kita akan masuk perjamuan kudus, nanti Bapak Gembala yang akan memimpin. Shalom. Hari ini terima lengkap, utuh dan terima. Itu Tuhan tawarkan dan sampai mendarat dalam hidupmu kalau saudara percaya. Mari ada sebuah anugerah pagi hari ini. Ketika engkau hidup bagi Kristus, bagi kerajaannya, Tuhan ingin membuat tubuhmu sehat. Sehingga engkau bisa leluasa memuliakan Tuhan. Kita terima tubuh Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya sudah terjadi pertukaran. Hidup
di mana kami tidak lagi mewarisi dosa Adam, kelemahan kutuk Adam, tapi kami menerima karya penebusan Yesus yang berkelimpahan. Sehingga Tuhan, kami fondasi dasar hidup kami, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di atas jaminan itu kami percaya dan kami terima dalam nama Yesus. Angkat cawan. Saudara bukan orang yang terkutuk, tapi umat yang diberkati Allah. Supaya saudara tidak berfokus diri, kurang ini, kurang itu. Tuhan akan membuat kau merasa utuh, merasa lengkap. Sehingga kau bisa fokus untuk kerajaannya. Fokus untuk Sang Raja. Kita terima dalam nama Yesus anugerah darah Yesus. Saudara akan terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Sampai kasih karunia itu sampai melimpah ruah. Dan saudara makin meyakini seyakin-yakinnya engkau telah menerima anugerah kebenaran. Maka saudara diberikan kekuatan untuk hidup memerintah bagaikan raja. Angkat tangan saudara. Saudara bukan orang yang biasa. Di tangan Tuhan saudara orang-orang yang luar biasa. Saudara bisa berkata bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan tantangan kami hadapi. Pintu yang tertutup terbuka. Dalam nama Yesus selama apa yang selama ini kau pergumulkan. Hari minggu ini kau menerima jawaban yang sempurna. Itulah artinya pulanglah di dalam berkat kemurahan kebaikan kebajikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.